Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat ya siang-siang gini? Masih. Ya, oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Mbak Binhatul, Mbak Zahra. Udah berangkat semua ya berarti ya? Ya. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Menjauhi perbuatan zina dan perbuatan keji. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Tiga. Remaja itu masa paling seru, banyak hal baru, banyak teman baru, tapi juga banyak kegagalan. Salah satunya pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan cuma soal bebas ngobrol, tapi lebih ke bebas yang keluar batas agama, agama dan bahkan berusaha masa depan. Ada beberapa contoh perilaku pergaulan yang tidak pantas untuk diikuti. Remaja mampu menuntut konten dewasa, pacaran yang berlebihan hingga diam sama orang tua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi biasanya karena percaya kedua orang tua. Selain itu, banyak faktor tapi yang sering terjadi biasanya. Pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Kedua, media sosial yang tanpa filter. Ketiga, tekanan dari teman sebaya. Jadi, sebenarnya ada nggak sih dampak dari pergaulan bebas? Dampaknya ada banyak. Kalau udah ke bawah, dampaknya nggak main-main. Bisa bikin dia turun, putus sekolah, ngerusak sama keluarga, dan bahkan trauma berkelanjutan. Sebenarnya peran orang tua gimana sih? Makanya, peran orang tua penting banget. Gak cuma guru atau melarang, tapi jadi tempat ngobrol yang nyaman buat anak. Jadi, mungkin ini solusi untuk diri sendiri. Pertama, pilih lingkungan yang sehat dan jangan takut melanggar, dan cari kegiatan yang bikin berkembang. Pesan untuk kita, jangan salah arah karena cuma pengaruh sesaat. Yuk, jadi remaja yang baik dan kuat. Ya. Baik, setelah menyimak video berikut, Ibu ingin tanya nih, apa pesan moral yang disampaikan dalam video tersebut, Mbak Zara? Kita tolong. Jangan berbuat zina tuh karena zina itu menyebabkan trauma, terus besar juga gitu, Bu. Ya betul. Kasih plus buat Mbak Zara. Tuh, jadi kita diharapkan untuk menjauhi perbuatan zina dan perbuatan keji karena itu juga termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan merupakan dosa besar. Kemudian Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran. Di sini kalian dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Al-Isra ayat 32, Al-Quran surat An-Nur ayat 2 tentang menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan makna mufradat atau kosakata dari ayat dan hadis tersebut. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis kandungan ayat tentang larangan mendekati zina dan perbuatan keji. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu ingin tanya nih sebelumnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk mendekati zina, bukan sekedar melarang perbuatan zina? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Oke. Karena zina itu termasuk dosa besar dan perbuatan keji ya, Bu. Jadi dilarang kita untuk mendekatinya gitu, Bu. Oke, pintar Mbak Zara, terima kasih jawabannya. Jadi zina juga merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah, yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu tentang larangan mendekati zina. Nah, di sini ada ayat, Ibu ingin kalian membacakan bersama-sama ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, Dan janganlah kamu mendekati zina
tidak harus mendekati zina, tetapi juga nah ayat ini melarang kita dilarang untuk melakukan zina, tetapi juga Allah menekankan bahwa kita juga harus menjauhi atau dilarang mendekati zina, karena zina sesuatu perbuatan keji. Nah, perbuatan keji itu apa sih, Bu? Perbuatan keji itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya kita dapat keji sendiri merupakan perbuatan yang melenceng dari syariat Islam dan melanggar suatu norma kehidupan sosial dan suatu jalan yang buruk. Itu maksudnya gimana, Ibu? Nah, maksudnya itu zina juga dapat mempersesat kita ke jalan yang buruk. Contohnya ketika kita melaksanakan zina, kita bisa hamil di luar nikah, kalau bukan menjalik ya. Soalnya kan kejadian akad itu nggak ada tanggal lagi ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap perbuatan tersebut. Kemudian zina dapat menularkan infeksi atau penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian zina juga bisa menghancurkan rumah tangga apabila zina dilakukan oleh seseorang yang sudah berumah tangga. Nah, kandungan ayat tersebut berarti larangan mendekati zina atau la taqrabu bermakna lebih luas dan mendalam atau balik dibanding sekadar larangan berbuat zina. Yang kedua, segala perbuatan yang mengantarkan pada zina termasuk yang diharamkan. Yang ketiga, contohnya khalwat atau berduaan dengan bukan mahram, mengumbar aurat, pandangan liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Kemudian di sini ada Quran surat An-Nur ayat 2 yang berisi hukuman pelaku zina. Ibu minta tolong pada kalian untuk membacakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidul kulli minhuma artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing dari keduanya 100 kali. Oke, maksudnya gimana sih, Bu? Pelaku zina ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ghairul muhsan dan muhsan. Ghairul muhsan apa sih maksudnya? Yaitu pelaku zina yang belum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali. Kemudian yang muhsan yang dimaksudkan adalah pelaku zina yang sudah menikah dengan pernikahan sah dan dihukumnya dirajam. Namun pada praktiknya hukuman ini tuh menyesuaikan dengan hukuman yang ada di Indonesia sendiri. Biasanya kan kalau di Indonesia nggak terlalu ketat, jadi kalau ada pelaku zina ini mungkin nggak sampai dihukum rajam seperti di negara-negara Arab lainnya. Kemudian di sini ada 4 faktor pemicu zina yang harus dihindari. Mbak Maulan, tak tolong bacakan yang pertama. menjaga pandangan tidak melihat aurat baik langsung maupun melalui media gambar atau video. Oke, baik. Nah, terus pertanyaannya gimana sih, Bu, kalau waktu kita scroll sosial media terus muncul pandangan-pandangan yang dapat menimbulkan zina. Nah, kita dapat langsung scroll aja tanpa mengemat terlalu lama videonya gitu ya. Terus yang kedua, Mbak lihat Menjaga pendengaran, menghindari hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu termasuk lirik lagu atau pembicaraan tidak senonoh. Nah, apalagi kan lirik lagu ini kita di mana-mana sering menemukan ya, misal di Instagram ada lyrics video itu musik-musiknya, kita juga perlu nih tahu artinya, perlu cari tahu ini artinya kok menjurus tentang hal-hal yang jorok atau gimana, kita harus skip, jangan dihafalin ya. Terus yang ketiga Mbak Sofi minta tolong Menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan tidak boleh melanggar norma sosial, budaya, dan agama. Baik, yang dimaksud ini pergaulan laki-laki dan perempuan tidak boleh melanggar norma sosial, budaya, dan agama. Kita boleh bergaul asal kita mengetahui tata cara secara syariat Islam. Misal kalau di lingkungan sekolah atau di mana-mana kita boleh kok berteman, tapi asal jangan berduaan.
Mbak Zara minta tolong bacakan. Keempat, menghindari khalwat, tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, termasuk dalam bentuk pacaran. Nah, siapa nih di sini yang udah punya pacar? Ayo. Tidak Ya, ada. Ya, alhamdulillah. Kalau udah ada yang pacaran nanti langsung nikah aja. Iya. Betul, karena menghindari khalwat itu penting, tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi menghindari khalwat sendiri juga menghindari kita untuk berbuat yang aneh-aneh ataupun yang zina yang emang berlebihan gitu ya. Terus sebelum memasuki kesimpulan, Ibu ada games nih. Baik anak-anak, di sini Ibu memberikan permainan yaitu pencocokan. Di sini Ibu akan membagi satu anak satu untuk pencocokan ya. Mulai dari Mbak Maula yang pertama, yang pelaku zina yang belum menikah hukumnya dicambuk 100 kali. Yang mana pilihan? Pilih dari, jadi ini kan pertanyaannya, terus kita harus mencocokkan yang mana. Ini acak dari jawaban yang kita berikan. Oh, main aja nggak tepat. Pelaku zina yang belum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali, yaitu pengertian dari ya betul. Ya, makasih Mbak. Kasih tepuk tangan dong. Kemudian Mbak Lia. Oke. Terus rumusan sendiri merupakan yang mana? Rumusan kan itunya, terus penjelasannya yang mana Mbak? Yang pelaku zina yang sudah menikah dengan pernikahan sah hukumnya dibinasakan. Oke, makasih. Kemudian Mbak Sofi, zina itu termasuk terdapat dalam surat atau arti? Isra. Iya, coba. Masih Mbak Zara. Pengetahuan zina artinya? Yang biru Bu. Coba ya Ibu. Ya, salah. Gak apa-apa, kita masih belajar bersama-sama ya, jadi salah gak masalah. Oke. Berarti kalian sudah paham semua ya anak-anak? Sudah. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan buka buku paket Al-Quran Hadis halaman 105. Oke, di situ kan terdapat banyak soal kan, soal ABC. Kalian diharapkan mengerjakan soal pilihan ganda yang terdapat 5 soal dan esai 10 soal. Dikumpulkan minggu depan ya anak-anak? Ya, Bu. Oke. Kemudian ada kesimpulan. Ayo kita baca bersama-sama. Menjaga diri dengan menghindari pergaulan bebas dan segala perbuatan yang mendekatkan pada zina merupakan wujud keimanan kepada Allah. Iman yang kuat menjadi benteng diri dari godaan hawa nafsu dan pengaruh negatif hubungan sosial. Oke. Berikut yang Ibu sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Untuk